warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, NIM 20220101011115, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru atau ustazah yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al-Busyra Gontor di Ambonggedo, Kabupaten Konawe, untuk menyelesaikan tugas minal mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana wawancara kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjalanan seorang ustazah Deni Dekawati SHI menjadi seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Busyra Gontor. Jadi saat ini saya sedang bersama Ustazah Deni Dekawati SHI. Assalamualaikum Ustazah. Baik, sebelum memasuki pertanyaan inti, bisakah Ustazah menceritakan riwayat pendidikan Ustazah mulai dari TK atau sampai mengajar sekarang di Al-Busyra Gontor? Dari TK ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Dekawati. Kalau riwayat pendidikan, asli saya dari Blitar. Jadi TK pertama TK Dharma Wanita di Blitar, kemudian SDN Negeri 1 Blitar juga. Kemudian di jenjang selanjutnya saya kebetulan mondok di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri. Pertama di Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi, kemudian kelas 3 kami dipindahkan ke Gontor Putri kampus 3, Gontor Putri 3, tepatnya di Karangbanyu di Ngawi juga. Kemudian setelah itu setelah lulus dari jenjang SMP SMA, kemudian kami melanjutkan juga masih di pondok masih di pondok di Gontor Putri 3, melanjutkan jenjang selanjutnya S1 juga di universitas kalau dulu itu masih Institut Studi Islam Darussalam namanya, itu punyanya Gontor juga, yang sekarang sudah berganti ke Universitas Darussalam Gontor, Unida. Kalau sekarang sudah itu. Kalau dulu pas zaman saya itu masih ISID. Bentuknya masih ISID. Tahun 2005 saya lulus, masuk ke ISID, kemudian 4 tahun alhamdulillah selesai S1, kemudian menikah, baru menikah kan, kemudian setelah jadi pengabdian pertama itu sudah jadi guru. Jadi setelah SMA lah ya, kalau misalnya di sini jenjangnya SMA, setelah itu sudah jadi guru beberapa tahun ya berarti. Kemudian sampai sekarang tahun 2022 kami dipindahkan setelah beberapa kali pindah dari Gontor Putri 3 kemudian ke Gontor Pusat di Ponorogo. Kemudian di Gontor 2 juga di Ponorogo juga, baru saya dipindahkan ke sini tahun 2021 ya mungkin ya, karena mau 2 tahun sekarang kalau 2022. Masih baru ya Ustazah? Iya baru mau 2 tahun, tapi selama sejak 2006 berarti setelah lulus itu sudah belajar untuk menjadi guru. Sudah jadi guru lah istilahnya kalau di pondok kami. Ya, baik Ustazah. Apa sih yang menjadi motivasi Ustazah sehingga Ustazah memilih menjadi seorang guru? Karena kami pada dasarnya itu sekolah di Pondok Gontor. Pondok Gontor itu kan sekolahnya namanya KMI ya. KMI itu kepanjangan dari Kulliyatul Muallimat Al-Islamiyah. Kalau yang putra Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Kalau diartikan pakai bahasa Indonesia itu adalah tempat persemaian guru-guru. Jadi dari sekolah kami sudah dididik, sudah ditanamkan dalam jiwa kami untuk menjadi seorang guru. Jadi istilahnya
Karena guru itu kenapa kok dari dini, dari SMP sudah dididik untuk menjiwai untuk jadi seorang guru, karena guru itu sangat ini ya, sangat penting gitu. Dari bermula dari seorang guru akan jadi petani, akan jadi wira swasta, akan jadi swasta, akan jadi profesi-profesi yang lain, tapi kan berasal dari guru gitu. Jadi semuanya ilmu yang utama itu berasal dari seorang guru. Makanya kan dinamakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Karena pahlawan tanpa tanda jasa kan maksudnya dia tidak bisa diuangkan atau lebih lebih berharga daripada emas, seperti itu. Jadi nilainya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka dari Pak Yai kami pun sudah berpesan, kalau misalnya kamu mau jadi apapun, tapi jangan lupa mengajar. Nah, jadi dimanapun tempat kita mau berdagang, kita mau jadi petani, kita mau jadi usahawan, atau kita mau jadi pegawai, sampai jadi pegawai pun, tapi tetap jangan lupa mengajar apapun itu. Apalagi kalau misalnya bisa mengajar agama, tentang agama, mengaji, itu akan lebih baik lagi gitu. Sejak kapan Ustazah, atau sudah berapa lama Ustazah menjadi guru di MI Al-Busyra? Kalau di MI Al-Busyra Gontor sendiri masih baru mau 2 tahun terhitung. Jadi Ramadan tahun 2021 kami baru pindah ya, mungkin ya. 2021, terus sekarang kan 2022 ya. Yes. Nah itu mau 2 tahun itu, Ramadan 2021, 18 April tadi mulainya SK. Terus bagaimana sih metode pembelajaran yang Ustazah lakukan di dalam kelas? Kalau metode pembelajaran di dalam kelas itu ada yang kami pakai metode sendiri, pakai metode pondok, ada juga yang pakai metode yang dari pendidikan dari Diknas, dari Kemenak. Salah satunya yaitu metode ceramah. Yang pastinya yang kita pakai ya konvensional juga ada. Kemudian metode secara diskusi, tanya jawab. Kemudian mubasyiroh itu dalam artian jadi kita menyampaikan, tapi ada anak-anak juga ikut aktif gitu. Jadi bukan guru aja yang cuman berbicara di depan kelas, tapi ada andil dari siswa untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, metode observasi juga ada. Setelah kita ada pembelajaran di dalam kelas, kemudian selanjutnya ada observasinya. Bagaimana kelanjutannya di luar kelas. Jadi tidak hanya di dalam kelas, jadi di luar kelas tetap kita kita pantau lah gimana kelanjutannya, apa dikerjakan apa tidak di rumah, dalam kehidupan sehari-hari dia menerapkan apa enggak apa yang sudah kita ajarkan di dalam kelas, seperti itu. Kalau di dalam proses belajar mengajar, apakah Ustazah mengalami kesulitan dalam menghadapi siswa? Oh, kalau kesulitannya pastilah ya. Namanya dalam ini ya, namanya anak-anak kan. Pasti ada lah. Mudah pasti ada, sulit juga pasti ada. Ini kan semuanya tergantung bagaimana kita mengajarkan, terus bagaimana juga yang diajarkan. Nah, gitu, bagaimana tergantung anak-anaknya seperti apa. Kadang anak-anak juga tergantung mood, mood belajar atau lagi semangat belajar. Kadang-kadang keadaan itu juga mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Bagaimanakah cara Ustazah mengatasi siswa atau murid yang susah diatur atau sulit dalam memahami pelajaran? Kalau siswa yang sulit memahami pelajaran atau yang susah diatur itu, pertama kita melakukan pendekatan manusiawi dulu. Kita harus tahu detail bagaimana
yang membuat dia itu susah belajar itu apa, dia punya masalah atau tidak. Biasanya kadang yang kita temukan itu banyak anak-anak yang susah belajar di dalam kelas, ternyata dia menyimpan berbagai masalah, misalnya masalah entah dia datang dari dirinya sendiri atau datang dari keluarga di rumah, misalnya kayak orang tuanya yang bagaimana sistem pembelajaran orang tuanya, itu juga kadang mempengaruhi belajar anak di dalam kelas. Jadi kita harus tahu dulu, kalau misalnya kita sudah tahu, oh misalnya ternyata anak ini susah belajar, anak ini susah memahami pelajaran, misalnya kita sudah tahu titik terangnya. Baru setelah kita tahu titik terangnya, kita lanjutkan ke depannya. Oh, berarti caranya harus seperti ini. Kalau misalnya anaknya karena misalnya dari dalam dirinya sendiri, contoh aja ya, misalnya anaknya itu susah menghafal karena di rumah misalnya, oh ternyata di rumah nggak pernah diajarkan orang tuanya, jadi belajarnya cuma di dalam kelas. Oh berarti kita perlu adanya pembelajaran kelanjutan, misalnya kita minta belajar kembali di sekolah tapi ngambil di waktu yang lain kayak privat gitu, maksudnya kita panggil, kita ajak belajar di jam-jam yang tidak tidak jam sekolah, maksudnya misalnya sore atau malam. Biasanya itu yang biasa kita lakukan di di MI. Kalau misalnya ada yang contohnya ya, ada yang belum bisa baca, kelas 2 kok masih bacanya belum lancar. Kita observasi dulu, kenapa ini kok anak udah kelas 2 kok bacanya kok belum lancar. Oh ternyata setelah di sekolah dia nggak pernah belajar sama sekali, misalnya di rumah. Berarti kita panggil dia ke sekolah, kita ajak belajar sendiri. Maksudnya secara kalau misalnya sendiri itu kan beda sama bareng-bareng kan, biasanya dia lebih cepat lebih cepat lebih cepat masuk kalau misalnya sendiri itu. Nah itu kalau misalnya masalahnya dari anaknya sendiri. Ada juga yang masalah dari orang tuanya, misalnya orang tuanya broken home, itu nanti beda lagi penyelesaian masalahnya. Kan kadang anak itu bisa dia terpengaruh, kenapa nggak bisa belajar, karena bisa terpengaruh dari kondisi orang tuanya yang di rumah seperti apa gitu. Jadi kita harus benar-benar memahami bagaimana kenapa kok sulit belajarnya, itu kita harus tahu dulu pokok masalahnya itu apa gitu menurut saya. Baik, apakah ada saran atau motivasi dari Ustazah untuk saya sebagai calon pendidik agar kedepannya saya bisa membawa perubahan untuk siswa? Kalau saran sih pokoknya tetap semangat. Jangan sampai putus asa ya, maksudnya di sini semangat itu harus punya jiwa-jiwa. Jadi kalau misalnya untuk menjadi seorang guru itu harus memiliki jiwa memiliki jiwa yang ke anak, misalnya sayang anak pertama itu, atau kemudian telaten, teliti, karena tidak semudah yang kita bayangkan ya mengajar anak-anak, apalagi kalau masih tingkatan SD, apalagi di bawahnya lagi harus lebih, pokoknya sabar, pokoknya tetap meningkatkan diri, tidak bosan-bosan untuk selalu mencari wawasan, kemudian menggali ilmu pengetahuan. Yang pastinya sabar menghadapi anak itu harus punya stok yang banyak, stok sabarnya itu. Kadang kan kita pengen ngajarkan seperti ini, kok anaknya seperti ini gitu kan. Kadang ada yang guru-guru yang kurang kurang memahami lah, istilahnya kalau ini kurang sabar. Nah akhirnya kan nanti akan berbeda itu hasilnya kalau misalnya kurang bisa. Nah, makanya kalau ketika masih kuliah benar-benar metode kan, kalau di kuliah kan kita hanya metode ya, metode kita pelajari yang bagus. Nah setelah sudah selesai metodenya, baru di lapangannya. Kadang di lapangan itu berbeda juga dengan metode. Jadi memang harus pintar-pintar menyesuaikan antara metode dengan kondisi yang real di lapangannya seperti apa
Baik Ustazah, terima kasih atas sarannya dan Iya. terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Ustazah Deni Dekawati SHI. Demikianlah wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.